Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Perkenalkan, nama saya N. Ifat Fatimah. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi teks puisi. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP Negeri 20 Tangsel. Cerdas, kreatif, berkarakter. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa sekali semangat kalian pada pagi hari ini, ya. Kemudian selanjutnya yaitu Ibu ingin bertanya, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Bu, Naomi. Naomi, kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Eta, Bu. Meta, kenapa? Izin. Oke, 2 orang saja yang tidak masuk. Azela, Bu, sakit, Bu. Ajela sakit. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari, Bu. Sudah 2 hari. Oke, baik. Siapa lagi? Apa, Bu? Alfa, siapa? Melda. Oh, Alfa tanpa keterangan berarti waduh kemana tuh si Melda ya? Oke, baik. Berarti ada 4 orang ya yang tidak masuk pada pagi hari ini. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Baik, kan siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Silakan, Greta, pimpin doanya. Seran, silakan Seran. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa sama. Oke, baik, kita sudah berdoa dan Ibu akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku semuanya seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran kita biasa ada pagi berbagi kan ya? Nah, kira-kira siapa yang sudah melakukan kebaikan pada pagi hari ini? Siapa? Ayo, siapa yang sudah melakukan kebaikan? Ya, kamu? Tadi pagi kebetulan ibu saya membuat bubur kacang hijau dan saya membantunya buat tetangga. Buat tetangga? Memang masaknya banyak? Iya, Bu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kembali melakukan kebaikan yang luar biasa ya, berbagi makanan dengan tetangga sekitar rumahnya. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Iya, apa sayang? Tadi pagi saya membantu ibu saya membuang sampah ke depan. Terus saya lihat ada kucing, Bu. Kelihatannya kasihan banget, kurus. Terus saya bawa ke rumah. Terus saya kasih makan, Bu, sama minum. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Priscila. Berarti ketika kita melakukan kebaikan itu tidak hanya untuk manusia saja, ya. Kita juga harus berbuat baik untuk binatang. Seperti tadi yang sudah Priscila lakukan. Ketika dia membuang sampah, ya, membantu ibunya membuang sampah, dia melihat ada anak kucing yang kurus kelaparan. Kemudian dia tersentuh begitu ya. Akhirnya anak kucing tersebut dibawa ke rumahnya, kemudian diberi makan, dimandikan begitu ya. Itu sangat perbuatan, kalau menurut ibu ya, perbuatan yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Priscila. Kemudian siapa lagi yang sudah melakukan kebaikan? Saya, Bu. Iya, apa Neng? Tadi saya bantuin mama saya mandiin adik saya karena mama saya lagi repot. Wah, itu juga luar biasa. Beri tepuk tangan. Ya, jadi kita juga sebagai anak tuh harus peka ya. Ketika melihat ibu kita sedang sibuk, sedang repot ya, entah itu misalnya lagi memasak, lagi mencuci piring, kemudian kita melihat adik kita tuh belum mandi. Masa kita akan berdiam diri saja? Ya, harusnya kita sebagai kakaknya langsung membantu orang tua, yaitu dengan memandikan adik kita. Dengan meringankan orang tua, itu akan membuat orang tua kita merasa sangat bangga.
punya anak seperti kita. Ya, berarti kita itu sudah menjadi anak yang luar biasa, anak yang peduli. Ya, ketika melihat orang tuanya repot, kita langsung tergerak untuk membantunya. Bisa dipahami ya? Oke, siapa lagi kira-kira? Saya Bu. Iya, apa Mai? Pagi ini saya sudah membantu orang tua saya masak dan membantu orang tua saya untuk membagikan makanan itu. Membagikan makanan. Memangnya buat makanan apa mamahnya? Makanan sayuran, Heeh. sayuran dan Sayur lodeh gitu ya? Iya. Oke, beri tepuk tangan juga. Jadi kita tuh jangan menunggu waktu, menunggu apa untuk berbuat kebaikan. Saat itu kita bisa melakukan kebaikan, lakukanlah. Ya, karena kebaikan itu katanya kan ada kata pepatah tuh ya, siapa yang siapa yang menanam akan menuai. Jadi kalau kita menanam kebaikan, suatu saat kita akan menuai kebaikan yang sama. Seperti itu, jelas ya? Baik, semoga kisah inspiratif ini, yaitu dengan berbagi kebaikan, itu akan memberikan inspirasi buat kita semua untuk melakukan kebaikan yang sama. Ya, jadi tidak hanya sebatas yang 4 orang tadi yang sudah berbagi kebaikan, yang lainnya pun nanti besok pagi ketika memulai pembelajaran kalian harus melakukan kebaikan yang sama. Jelas ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun yang ada dalam teks puisi. Nah, nanti akan Ibu berikan videonya ya, yaitu puisi doa karya Amir Hamzah. Tapi yang lebih semangat belajarnya, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Sekarang ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ya. Ayam-ayam, bebek-bebek, ayam-ayam. Ada berapa ayam? 4. Sini. Ibu ulangi lagi. Ya. Ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ayam-ayam, bebek-bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa ayam? 5. Ini? Berarti belum konsentrasi. Tepuk tangan. Ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ada berapa ayam? Kalian jangan ngitung jumlah ayamnya, tapi ada berapa ayam? Harusnya gitu jawabannya. Kan gitu ya? Perintahnya ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Masih belum konsentrasi nih sepertinya. Coba Bu Ifat ulangi lagi sekali lagi. Ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ya. Ayam, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Hah? Sebelah sini? Sebelah sini? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Sudah mulai konsentrasi. Jadi kan petunjuknya ada berapa ayam? Ya udah kan petunjuknya ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Kalau Bu Ifat mengucapkan ada berapa ayam, ya udah jawabannya ada berapa ayam, kan gitu ya. Nah, itu tandanya kalian belum konsentrasi yang pertama. Nah, yang keduanya kalian sudah konsentrasi. Luar biasa. Satu lagi, ice breakingnya biar lebih semangat lagi. Ikuti apa yang Bu Ifat ucapkan. Ya. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang mata. Oke. Sudah konsentrasi, tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum Ibu mulai, nah Ibu ingin tahu dulu sebelumnya kita sudah pernah mempelajari apa di minggu sebelumnya? Puisi. Meliputi apa saja? Unsur-unsur pembangun puisi. Oke, unsur-unsur pembangun puisi apa saja? Unsur fisik dan unsur batin. Masih ingat semuanya? Unsur fisik meliputi apa? Diksi. Kemudian rima. Diksi itu apa diksi? Diksi itu pilihan kata. Jadi ketika kita ini membuat puisi, kita harus pilih kata-kata yang indah, kata-kata yang tepat, yang mengekspresikan perasaan kita. Kemudian apalagi yang masih ada dalam
Nah, misalnya imaji, meliputi imaji atau citraan. Visual misalnya menggambarkan keindahan sebuah taman atau sebuah gunung, ya, atau sebuah laut. Laut itu terlihat sangat indah. Di tepi kanan kirinya misalnya ada pasir putih. Nah, itu kan menggambarkan visual. Jadi apa yang dilihat. Nah, kalau misalnya citraan audio, pendengaran yang berhubungan dengan pendengaran. Nah, itu misalnya debur ombak terdengar sangat syahdu. Nah, itu jadi bisa membedakan ya, mana imaji visual, mana imaji pendengaran. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada unsur batin dari sebuah puisi. Misalnya bait pertama itu temanya itu dari keseluruhan ya. Jadi tema itu tentang keseluruhan isi puisi. Misalnya temanya tentang persahabatan, temanya tentang kerinduan. Ya udah, dari kerinduan yang kalian rasakan terhadap seseorang, kalian buat puisi. Ya, jadi jelas sampai sini? Jelas. Oke. Berarti pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu kalian masih ingat. Berarti kalian hebat-hebat, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan kalian isi ketika kalian sudah menyimak tayangan video. Nanti tayangan videonya akan Bu Ifat sampaikan ya. Oke, ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Nanti silakan didiskusikan ya. Ini kelompok 2. Ya, kemudian ini kelompok 3. Waduh, Ibu agak susah di jalan kelompok 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimak tayangan video. Pembacaan puisi yang berjudul Doa karya Amir Hamzah. Silakan kalian simak baik-baik. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Misalnya mungkin ada kata-kata yang sulit, kemudian sesuai unsur-unsur fisik dan unsur-unsur pembangunnya, temanya tentang apa, kemudian imaji yang terdapat pada puisi tersebut seperti apa, begitu ya, gaya
didiskusikan dulu. Ya. Nomor 1, silakan didiskusikan. Saya ambil itu ya. Iya. Kamu gimana? Kelas Nah, bagus ya, didiskusikan dulu ya. Silakan kelompok 2 lanjut. Kelompok 1 sudah? Ada yang bertanyakan nggak? Oh, amanat itu pesan yang terdapat pada puisi tadi karya Amir Hamzah itu. Puisi doa. Kira-kira pesannya apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya? Ada lagi? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Kemudian yang kelompok 3 sudah? Sudah selesai? Ada pertanyaan tidak? Ibu, saya mau bertanya. Rasa atau feeling itu apa? Oh, rasa itu berhubungan dengan perasaan kita sebagai penulis. Apa yang kita rasakan? Misalnya kita lagi marah, ya kan? Kita tuliskan ke dalam puisi. Berarti puisinya itu itu menceritakan tentang kemarahan kita. Kalau lagi sedih juga sama. Kita ceritakan tentang kesedihan yang kita alami. Pokoknya puisi itu berhubungan dengan rasa. Apa yang kita rasakan? Apakah kita lagi senang, susah, sedih, jengkel, marah? Nah, itu kita tuliskan dalam sebuah puisi. Ya, sudah jelas? Sudah. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya, silakan dilanjut diskusinya. Ya. Nah, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ibu. Ya, silakan. Oh iya, apa? Majas itu kayak gimana ya, Bu? Oh, majas itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang indah. Jadi ketika kita membuat puisi, itu harus menggunakan majas, kata-kata yang indah, agar suatu karya itu terlihat lebih menarik. Misalnya mau menggunakan majas personifikasi. Masih ingat ya majas personifikasi itu apa? Jadi benda hidup seolah-olah, benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti benda hidup. Contohnya? Pohon itu melambai-lambai. Pohon itu melambai-lambai. Kemudian apa lagi? Bagaikan bulan yang merindukan bintang. Itu majas apa? Itu personifikasi. Personifikasi bagaikan bulan yang merindukan bintang, betul. Di mana kata-katanya? Yang merupakan majas personifikasinya di mana tuh? Merindukan. Merindukan. Jadi padahal kan bulan itu kan benda mati ya. Tapi kok bisa merindukan bintang seperti itu? Ya, sudah jelas ya untuk majas. Ya, silakan apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, lanjut diskusinya. Ya. Nanti setelah ini kita akan presentasi dan sedikit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Oke, ayo. Waktunya 5 menit lagi ya. Baik, kelompok 2 lagi sedikit lagi. Oke, sebentar lagi kita akan presentasi. Siapa yang sudah siap? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya, Bu. Makanya pada semangat ya, diskusinya luar biasa. Sudah, siap. Kelompok 1, siap ya kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 kita berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya kelompok 1. Ya. Semuanya maju ya. Oke. Ayo teman-teman semuanya bisa perhatikan teman kita yang mau presentasi dari kelompok 1. Ayo nak, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kartini Trisha Lumbandol. Nama saya Naika Sitara Fikri. Nama saya Zalfa Putri Kania. Nama saya Vanessa Baskara. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gaya bahasa dan nada yang terdapat dalam puisi doa. Kiasan-kiasan untuk mengungkapkan perasaan penulis. Penulis mengungkapkan metafora, personifikasi, dan perbandingan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan.
Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi presentasinya udah bagus banget. Kemudian presentasinya sudah sangat bagus ya, luar biasa ya buat teman-teman kita. Ya silakan duduk, beri tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 1 luar biasa. Kemudian dari kelompok selanjutnya kelompok 2 ya silakan berurutan berarti ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Syafika Abdullah. Nama saya Malika Satiskenda. Nama saya Raisa Dewi. Nama saya Gabriel Ibrahim. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna dan pesan dari puisi doa. Apa ada yang tahu makna dari puisi doa? Berikut silakan simak penjelasan dari Bapak ya. Jadi makna dan pesan dari puisi doa ini adalah menyampaikan pesan tentang pentingnya hubungan spiritual dengan Tuhan dalam menghadapi hidup. Puisi ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan ketergantungan manusia pada Tuhan dan pentingnya doa sebagai sarana mencapai kedamaian batin. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi semuanya apa tahu kesimpulan dari puisi doa ini? Jadi kesimpulan dari puisi doa karya Amir Hamzah adalah sebuah karya yang menggambarkan kerendahan hati dan permohonan kepada Tuhan melalui bahasa indah dan penuh emosi. Puisi ini mengajak seluruh pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan spiritual dalam kehidupan manusia. Bahasa dan nada puisi ini mengungkapkan perasaan dan emosi penulis. Ada penggunaan kata-kata penulis penghayatan untuk menyampaikan kerinduan, permohonan, dan kerendahan hati. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau mengasih pendapat tentang presentasi kita tadi? Tidak ada? Ya silakan ditutup. Baik, kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut ke kelompok 3, silakan beri tanggapan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana penampilan kelompok 2 kalian? Luar biasa, keren ya, kompak nggak? Nah gitu, jadi ketika masing-masing itu kan kerja tim ya, hasil diskusi. Jadi pas ke depannya juga kalian harus kompak. Oke, selanjutnya kita sambut penampilan dari kelompok 3. Ya, yang semangat. Kelompok 3, silakan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama saya Farah Sauli Rizaldi. Nama saya Zahra Hayati Saputri. Nama saya Sharifah Ditra. Nama saya Mas Ayu Mutiara Karyanto. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai puisi yang bertemakan doa dan keagungan Tuhan. Puisi ini bertemakan doa dan keagungan Tuhan. Puisi ini mencerminkan kebutuhan manusia akan bimbingan spiritual dan ketergantungan pada Tuhan. Puisi ini juga memiliki suasana yaitu cenderung khusyuk dan penuh kerendahan hati. Penulis mengekspresikan perasaan rendah diri dan kerinduan spiritual yang mendalam, juga perasaan yang penuh akan harapan. Puisi ini juga berupa ajakan untuk menyadari bahwasannya manusia tidak bisa berpaling dari Tuhan dan akan selalu mengikuti ketentuan Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi pendapat? Ayo silakan. Ada yang mau disampaikan ke kelompok 3? Ada? Tidak ada? Ya, tidak ada katanya. Silakan ditutup. Jika tidak ada, kami
ada yang pada pakai masker. Nah, itu harusnya ketika kalian presentasi kan kita sudah tidak pandemi ya. Nah, itu dibuka maskernya. Untuk ke semua kelompok, nah kelompok 3 tuh sudah tidak pakai masker, sudah bagus. Kemudian ketika kalian membacakan hasil presentasi kelompok kalian, itu jangan kertasnya itu menutupi muka seperti ini. Jadi kan cantiknya kalian tuh tidak terlihat, karena ditutupin kertas, gitu ya. Jadi ketika kalian membacakan hasil presentasi, kalian begini aja bacanya, gak usah diginiin gitu. Berarti itu menandakan kalian tidak percaya diri. Tapi secara keseluruhan kalian sudah sangat bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah bagaimana menurut kalian? Kita mendapatkan banyak hal baru. Banyak hal baru. Kemudian apa lagi? Akan pengertian puisi. Pengertian puisi. Kemudian Mendapatkan teman baru. mendapatkan dengan tema baru. Tema atau apa? Tema ya. Jadi paham dengan tema puisi ya. Kemudian kita sudah mempelajari juga unsur fisik dan unsur batin. Jadi bagaimana menurut kalian? Senang? Senang. Biasa ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menganalisis unsur fisik dan unsur batin yang terdapat pada puisi doa karya Khairil, karya Amir Hamzah. Tadi kalian masing-masing kelompok sudah presentasi. Kalian sudah menemukan mana yang unsur fisik, mana yang unsur batin. Temanya bagaimana? Kemudian majasnya, majas apa yang ada dalam puisi tersebut. Kalian sudah luar biasa sekali. Nah, baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran bersama. Kita juga sudah melakukan refleksi ya. Yang terakhir kita melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi, Bu Ifat akan kirimkan link Google Formulir itu melalui WA Group. Semuanya sudah masuk WA Group kah? Sudah. Nah, nanti tinggal kalian buka saja WA Groupnya ya. Kemudian kalian lihat soal-soal evaluasi tersebut. Ada pertanyaan? Ya. Batas kumpul ini kapan ya? Oh iya, Ibu lupa. Batas pengumpulannya itu bagaimana kalau sampai jam 6 sore? Kira-kira ada yang keberatan? Tidak keberatan ya? Berarti batas pengumpulannya paling lambat jam 6 sore. Maghrib, kalau nggak tahu sore maghrib ya. Nah itu jam 6 sore. Kemudian nanti hasilnya akan Bu Ifat sampaikan besok paginya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, Tidak ada ya? kalau boleh tahu soal evaluasinya tentang apa ya, Bu? Yang sudah kita lakukan pembelajaran, yaitu unsur-unsur fisik dan unsur batin yang terdapat pada puisi. Ya, nanti puisinya akan Bu Ifat sampaikan juga, tidak seperti doa tadi yang sudah kita bahas, tapi puisi yang lain. Jadi ketika kalian melakukan evaluasi, kalau jawabannya betul semua, berarti kalian paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jelas ya? Jelas. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya di minggu depan, Bu Ifat akan menyarankan kalian untuk kita akan membahas bagaimana cara menulis puisi. Ya, kan selama ini susah ya, bagaimana menulis puisi kan? Iya. Nah, nanti di minggu berikutnya kita akan belajar menulis puisi. Jadi nanti kalian bisa belajar mandiri di rumah ya, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bagaimana cara menulis puisi yang baik. Ya, bagaimana cara mengekspresikan perasaan kita untuk memulai sebuah tulisan. Karena pada saat kita memulai untuk menulis itu yang susah biasanya. Ya, kata-kata seperti apa yang akan kita tuliskan. Betul tidak? Betul. Nah, makanya nanti di minggu berikutnya kita akan pelajari. Jelas ya? Jelas. Baik, Bu Iva cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kalian di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi, ya, lebih fresh lagi, ya. Kemudian Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.